action. Oke guys, para pencinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian Saya Yos di channel Kisah Kisah Horor. Horor. Oke, para pencinta misteri sekalian, malam ini saya akan bercerita tentang sebuah kamar hotel yang mistis. Oke, kamar hotel ini terletak di sebuah daerah di mana memang menurut cerita warga sekitar, tempat ini dulunya sebuah makam. Makam ini memang kurang terawat, kurang mendapat perhatian dari masyarakat sekitar karena tidak apa istilahnya rekan Yos, tidak menunjukkan atau memiliki indikator bahwa tempat itu dikatakan sebagai makam yang layak. Nah, kemudian dari pihak setempat, istilahnya pemerintah setempat, tempat itu kemudian dilelang karena dekat dengan jalan dan akses untuk masuk keluar kendaraan itu gampang, akhirnya dijual dan dibuat sebuah hotel. Nah, anehnya dari pertama kali pembangunan hingga akhirnya berjalan beberapa tahun, ada satu kamar, yaitu kamar nomor berapa? 13. Nomor 13 yang memiliki nuansa-nuansa gaib, nuansa-nuansa misteri yang kental di sana. Dari kejadian-kejadian horor, kemudian sering terjadi penampakan, terjadi bunuh diri, atau sering terjadi sebuah perkelahian yang tidak sewajarnya, terus digunakan untuk istilahnya apa ya, hal-hal negatif di sana, seperti itu teman-teman, hal-hal negatif yang bersifat dewasa di sana, yang seperti di luar nalar. Nah, keterangan-keterangan yang saya dapat, salah satunya dari OB, dari petugas kebersihan, memang pernah sekali ditemukan customer di sana, dari awal dia masuk sampai dia keluar itu melakukan kegiatan yang kegiatan dewasa tadi non-stop. Jadi memang dia sengaja mondar-mandir atau lewat, memang dasarnya dia kepo, didengarkan, kemudian apa ya istilahnya, aku kan Yes, dikepoin lah istilahnya, dikepoin seperti itu. Akhirnya terdengar dari awal dia masuk sampai dia pulang, itu kegiatan seperti itu terjadi non-stop seperti itu. Nah, nanti untuk ceritanya seperti apa, alurnya seperti apa, kemudian suasana kamar dan kejadian-kejadian janggal yang ada di kamar itu seperti apa, lah nanti gimana rekan Jos, kita tarik salah satu atau kita tarik dari sosok ininya, penunggunya, atau dari siapapun yang ada di sana, nanti dimediatorkan seperti itu. Iya. Oke, nanti saksikan, nanti akan dimasukkan ke rekan Yos seperti apa ceritanya, alurnya seperti apa, pantengin terus channel Kisah Horor. Oke, kalau menurut rekan Yos, dari kisah ini, kalau istilahnya pandangan-pandangan indigo seperti apa rekan Yos, monggo. Untuk cerita ini kan sangat menarik ya, Menarik. Soalnya ini sebuah hotel, atau sebuah usaha. Nah, tapi di situ ada kesan mistisnya. Dan situ keadaan hotel pun ya dibilang kalau hotel itu bintang 3 lah. Sangat mewah, cukup mumpuni lah, cukup ternama sekali, lah, ya. seperti itu. Itu hotelnya bagus dan sangat terkenal di kota itu. Untuk keadaan hotel itu ya seperti kayaknya hotel biasa, tapi dalam yang bisa mengerti seperti itu, misal dari pemilik hotel sendiri, untuk kamar 13 ini seperti keramat, tapi ya sering digunakan. Tapi ya kalau sudah digunakan itu ada kejadian apa, seperti ada bunuh diri di situ, terus ada kejadian tidak suami istri tiba-tiba meninggal di situ. Tapi untuk kejanggalan ini kita akan bedah di sini. Ya, oke. Dan
untuk kamar ini pun itu di atas sebuah makam. Tepat berarti ya. Tepat di atas sebuah makam. Itu kayaknya itu makam keluarga. Makam keluarga, cuman memang tidak terawat. Betul sekali. Dan juga untuk batu nisannya sudah nggak terlihat, sudah nggak ada, makanya itu seperti tanah biasa. Lah. Seperti tanah lapang ya. Makanya dibangun sebuah hotel. Nah. Mungkin kan saking lamanya betul di sana, kemudian warga sekitar pun tidak mengetahui bahwa itu makam siapa. Dan malah mungkin tidak mengetahui kalau di sana memang makam. Seperti itu rekan Jos ya. Oke, nah ini kalau menurut rekan Jos mau dimediatorkan dulu, yang mana nih kalau misal mau dimediatorkan, yang langsung penghuni makamnya atau makhluk yang ada di kamar tersebut atau ini bagaimana kan Jos? Untuk makam keluarga kan suami istri. Suami istri ya. Nah, suami istri. Nanti kita tarik yang suaminya aja. Gimana tanggapannya? Itu dibangun hotel seperti apa dan digunakan untuk kegiatan, soalnya kegiatan negatif lah. Tanggapannya itu gimana? Kita nanti masukkan, rekan dia nanti tanya gimana tanggapannya. Gitu aja. Oke. Coba saya masukkan, nanti rekan Jan tanya sendiri. Oke, teman-teman semuanya, rekan Jos mencoba untuk berkomunikasi, meminta izin, dan kemudian nanti ditarik untuk diajak komunikasi. Seperti apa nanti kita lihat bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Panjenengan ingkang nganu nggih leres nggih. Gadahi makam teng ngene. Iku makam ombe bojoku. Lah, kok akhirnya saged makame jenengan niku didekne sebuah hotel niku pripun, Mbah? Mangapun critanipun pripun nggih? Kowe wis suwe makam ora di rumah anak-anakku. Pindah kota napa memang sengaja? Tanahnya didol niku nggih. Nggih. Nah, saged dijelaske Mbah nika. Kaya carane pas pembangunan menika wonten gangguan napa? Aku ora masalah dibangun kok. Tapi nek iso digawe sing apik-apik. Nggih. Berarti memang selama iki hotel niku dienggo carane kegiatan-kegiatan sing negatif wae. Nah, carane kejadian-kejadian janggal sing teng mriku menika napa memang sebab musababe saking panjenengan? Yo, Saking buat sing lakone lek bakal cilaka ning kono. Nah, niku kan turune kan mung satu kamar ya. Napa satu hotel keseluruhan? Nun sewu. Sak kamar sak rasan nggih. Memang sing sak nginggile makome jenengan niku. Nggih. Saged dijelaske Mbah menawi kejadian-kejadian yang mriku sing pernah terjadi ya, tragedi-tragedi sing pernah terjadi teng mriku, monggo. Nggih, lanang wedok berbuat senonoh niku. Kowe tak sediani ngombe niku. Ben diombe. lajeng Ben menikmati apa sing tak sediano ning kono. Kowe tak sediani
setelah carane wong sing berbuat niki wau minum nggih ya. Terus kejadian sing carane napa nggih istilahé ku gawe piyambake kelaran apa kepiye niku napa, Mbah? Tak rasui aku mbek bojoku. Nggih. Paten-patenan. Dan memang mati menika. Dua-duanya napa salah setunggal itu? Kabeh. Jadi setelah ngombe nggih ra melakukan kegiatan sing iku mau sahire jenengan rasui mumpung ora sadar ya langsung paten-patenan. Lah niki arwahe wong loro niku teng pundi, Mbah? Nun sewu. Ketalen teng mriku kah napa? Lunga. Mbok sak paran-paran. Iku panggonan. Napa ning ngene kamar sing sebelah-sebelahe? Mboten. Nggih. Nah, turene kok kamar niki nomor 13, leres nggih. Berarti didirikannya iku memang delalah pas kamar iku ning dhuwur makame jenengan kalih garwa, nggih. Leres nggih berarti nggih. Terus kejadian sanese mbok menawi wonten sarambunge niku. Kathah mesti nggih. Contohipun nggih menawi saged dipun istilahé napa nggih diambil pelajaran ngoten lho kali rencang-rencang. Wong bunuh diri. Bunuh diri. Perkawisé napa menika pangapunten? Berbuat senonoh. Niku sing meninggal piyambake napa kalih nganu gathukane menika? Sing wedok. Sing wedok sak rasan. Ah, bunuh dirine menika mencolot, gantung diri napa nusuk awake di piyambak napa pripun? Tiba nggih, mencolot bare iki. Nggih. Arwahe boten teng mriku ugi. Nah, keadaan hotel setelah wonten napa nggih? Tragedi-tragedi niki pripun, Mbak? Isih rame meso. Napa memang jenengan sing narik rezeki niku? Jadi jenengan sing narik, ya jenengan sing nganu. Menika jenengan wonten rasa gelo mboten nun sewu? Ora. Mboten blas nggih. Wong sing lakoni. Wong sing nerima akibate. Nggih. Lah putrane jenengan menika setelah mangertosi nek tempate didamel hotel napa mboten sanjang kalih nganu pembangune niku. Bang pemilik hotel bahwa ning kene kono makome Pak Ibuku. Napa mboten wonten inisiatif mindah makome jenengan ngoten? Gak ono blas. Isih do urip anak-anakmu. Isih. Lah mungkin nek misale anak keturunane panjenengan sing berbuat kados ngoten niku teng mriku pripun? Nun sewu sanget niki. Aku ora pilih kasih. Ora pilih kasih nggih. Sapa wae ning kono sing gawe elek ya resiko tanggung dhewe ngoten nggih, Mbak. Aku ora ngajar anak-anakku kok ngono. Nggih. Padahal mung pengen dielingi ngoten nggih. Malah ditinggal, tanahe didol. Ora ngelingi ana wong tuwane ning kono ngene wae. Nggih pun. Matur suwun sanget nggih, Mbak nggih. Mugi mriki pun purun cerita nggih, Mbak nggih. Nggih.
Monggo menawi jenengan badhe wangsul badhe pinarak malih. Matur suwun sanget. Assalamualaikum. Bagaimana rekan Jos? Apa yang rekan Jos rasakan ketika sosok penghuni makam ini tadi masuk? Untuk sosok ini ya sangat tegas loh. Soalnya kalau iya ya iya. Nah, kalau dia sudah mengatakan seperti ini ya dia lakukan. Ya dia bilang tidak kayak apa? Tidak pilih kasih ya. Dia itu anaknya ataupun siapapun ya. Kalau berbuat senonoh ataupun berbuat negatif itu akan mengakibatkan celaka. Nah, dan di situ ya banyak kejanggalan lah. Di situ pun banyak makhluk seperti itu, maksudnya banyak yang bukan ini doang ya, bukan suami istri ini doang ya. Tapi banyak lah seperti makhluk yang lain. Untuk yang mengganggu makhluk lain ini juga mengganggu seperti pengunjung yang menempati kamar 13 ini. Seperti ada telepon dibunyikan, seperti kalau diangkat tidak ada suaranya, tidak ada suara tapi ada suara berdering terus gitu ya, gitulah. Dan juga dia membunyikan apa yang di kamar mandi, shower dibunyikan terus dimatikan lagi, dibunyikan lagi, dimatikan lagi. Itu perbuatan makhluk gaib yang lainnya, yang jahil lah. Bukan sosok mbah yang masuk tadi, bukan ya, rekan Yos ya. Emang di tempat apapun kita itu pun pasti ada makhluk gaib lah. Nah, ada yang jahil ataupun ada yang baik lah seperti itu. Untuk yang sosok bunuh diri ataupun yang berantem sampai mengakibatkan nyawa hilang, itu pun kayaknya sudah nggak di situ. Tapi nggak tahu ini sosoknya kemana. Soalnya itu masih samar. Tadi saya lihat, saya cari pun tidak ada di situ. Nah, kalau misal rekan Yos mendapat sosok lain di sekitar kamar itu, kalau yang bisa diajak komunikasi, kalau mau ditarik silakan rekan Yos. Tadi saya sudah mau ingin menarik yang jahil yang mengganggu pengunjung kamar ini, tapi dia pun kayaknya sangat energik. Intinya kita susah sendiri. Kalau misal sosok lain yang seperti apa istilahnya, agak kalem tapi mau berbicara. Untuk yang kalem itu pun juga biasanya ingin gimana ya, tahu lah kalau aku di sini gitu, menampakkan diri ya. Tapi menampakkan diri ini pun dia pun juga soalnya isin, nah, isi pengen delok isin terus ngilang nih. Coba rekan Yos, sosok yang jahil tadi bisa gak sih dimasukkan, diajak komunikasi, tidak saja setengah, kalau misal setengah badan masuknya, yang ngerasuk setengah badan. Kayaknya menarik. Ini Angel perempuan. Perempuan. Jadi rekan-rekan pecinta misteri sekalian, ini menarik karena apa? Makhluk gaib yang notabene memang berbeda dengan dunia manusia, dia bisa menyalakan telepon, menyalakan shower, itu kan sebuah hal yang unik seperti itu kan Yos ya. Nah ini sepertinya memang kalau misal bisa ditarik, kita ajak komunikasi, bagaimana sih dia melakukan itu dan siapa saja target dia, apakah memang random ataukah semua orang yang memang mengunjungi kamar tersebut memang diganggu dia atau bagaimana. Nah ini kan unik, kita pun kan penasaran rekan Yos, rekan-rekan di rumah pun penasaran seperti itu. Ya saya coba nanti gimana komunikasinya. Sosoknya teman-teman, perempuan, anak kecil yang mungkin menjelang remaja lah sepertinya.
Itu nanti kan apakah makhluk ini memang korban yang dulunya pernah meninggal di sana atau dari pinggiran jalan kemudian masuk ke sana yang memang memiliki sifat jahil seperti itu. Nah, ini rekan Jos coba melakukan komunikasi dan melakukan penarikan makhluk tersebut. Oke, rekan Jos sudah mendapatkan sosoknya. Untuk sosok ini, perempuan ini kecil, ini sangat aktif ya. Tapi kalau kita masukkan ini sangat aktif sekali. Kalau diceritakan gimana? Kita coba dulu, kita coba tarik dulu. Nah, nanti kok kiranya memang dia hiperaktif atau bagaimana, nanti coba kita kunci saja, kunci gerakan coba. Assalamualaikum. Kelanang wedok. Salam, Baistu. Salah. Seliramu lanang apa wedok iki? Itu wedok. Wedok. Ya, Heeh. Seliramu ancen sing biasane ganggu ning gini kamar hotel. aku. Heeh. Bener. Ya, Nah, biasanya kejahilan sing ning kono ku apa wae? Bisa diceritakno ra sih? dolanan. Dolanan. Biasanya dolanan apa ning kono? Iki, telepon. Telepon. Sakliane telepon, Dolanan banyu. banyu. Nah, kowe kok iso nguripno telepon karo nguripno banyu? Padahal kan kowe kan nganu, gaib. Pengen ganggu. Piye? Pengen ganggu. Pengen ganggu. Iya, caranem kepiye nguripno sawere? Ndak, pencet. Iso. Nah, sing ndok ganggu iku wonge terus kepiye? Wedi. Seneng. Kowe Di. Seneng. seneng. Anjen ndok jarak. Nah, pernah gak sih kowe iku ganggu sampai akhirnya wong sing ndok ganggu iku meninggal, mati? Mulai. Biasanya ora betah, Pindah kamar. pindah kamar. Terus tak ganggu nih. Ndok ganggu neh. Lah nek misale iki ning gene kamarmu kan, Aku diseneni kok. sing seneni sapa? Mbah. Mbah iki seneni. Nek seneni ki piye? Blayu. Tapi masa ndok ganggu. Ganggu liane. Liyane. Nah, biasanya sih ndok ganggu ku ana kriteriane gak sih, koyo wong iki kudune wong ngene, kudune wong ngene. Dikongkon, Mbah. Nek kowe mah diseneni. Tapi nek kowe kejahilan ya diseneni ta ora? Biasanya dikongkon sakliyane ganggu nguripno telepon karo shower apa nek? Suara. Contoh. Nah, kowe ngene ku manganmu apa biasane ning kono? Keimbah. Dikei Mbah, apa rupane? Keimbah. Pakanane rupane apa biasane? Daging. Daging apa? Teko ndi? Gak ngerti. Tapi inuk kowe seneng. Tak takon aku rek. Pernah ancen ono wong mati ning kono? Akeh. Ya ning gone ajek ning kono terus. Heeh. Lah wonge do rindi nek wis bar mati ngene. Gak ngerti. Demblayu. Apa ijono sing ketinggalan ning kono tapi ning kamar liya? Ora. Nah, kowe iki teko ndi asale? Tekoyatan. Teko Ratan, mlebu rono aja ditimbali mbah iki. Heeh.
Cah sing ditimbali anjen sing jahil-jahil. Aku neng kono den. Sadurunge iku dibangun wis ning kono. Aku neng Ratan Cak. Heeh. Tak kene ben tau tinggal ning Ratan kono. Tiba meninggal Ke sekolah. ke sekolah. Tiba dhewean. Ditabrak tak kepiye? Tiba ke santong dadi tepuk. Kowe mlaku iku asline. Balik sekolah, mlaku ke Sandung, ditubruk apa? Tiba mobil. Mobil tak truk? Mobil. Mobil. Terus mati ning kono. Nah, Aku amat doyan aku. Aku mau neng kene. mau ning kene, Amat doyan. dolan ndi? Nombak ya. Ono mbahe. Nombak. Mbak ndi? Jak kenalan ah? Mama. Kene. Mama. Kene. Ya wis balik. Terus suwun ya. Yo, beres tuh. Nah. Gimana rekan Yus? Tanggapan rekan Yus mengenai bocah kecil ini. Ternyata memang bocah kecil perempuan ini dulu memang pernah hidup dan dia meninggal. Ya, itu ya saya ibaratkan tuh dia jatuh dari trotoar, terus kayaknya kesandung lah, kesandung terus jatuh ke jalan raya dan di belakang itu langsung ada mobil, wah bres, langsung mati seketika di tempat. Untuk anak kecil ini kayaknya nggak Islam lah, kayaknya nggak Islam. Kalau yang sepanjang saya ketahui memang anak kecil ini dia tuh memang centil dulunya, centil, hiperaktif. Jadi aktif sekali. dia jalan tuh seperti tanpa dia sadari di depannya itu Ada batu. seperti ada batu atau apa gitu kan. Dia tersandung. Iya. Seperti itu. Kayaknya masih bawa seragam sekolah. Iya. Tadi masuk pun masih bawa. Oke, rekan-rekan indigo yang di rumah, kalau yang bisa melihat, yang bisa menyaksikan apa saja tadi yang masuk, bisa nanti coba komen di bawah, dikoreksi. Seperti Betul itu. sekali. Nah, oke rekan Yus, berarti kan memang bisa dipastikan bahwa kamar ini memang mengandung aura mistis yang kental. Keramat lah. Nah, ini masih menjadi misteri. Kemana sih orang-orang yang meninggal di ini? situ. Makanya itu. Kaburnya kemana? Atau benar? Atau mungkin dia tuh seperti bertempat apa ya istilahnya itu masih di sana, masih di sekitar sana, tapi tidak di area hotel atau seperti apa itu loh. Masih belum mendapat jawaban ini. Ya. Nah, nanti kan kalau misalnya ini setelah akhir dari cerita kita doakan semua yang di sana, Ya, boleh. yang meninggal, termasuk anak kecil ini, mbah ini juga, siapa tahu ya kan, siapa tahu sedikit banyak kita bisa membantu mereka. Betul sekali. Oke. Nah, kalau menurut Kang Jos ini, suasana kamarnya ini seperti apa Kang Jos? Kalau Kang Jos lihat, seperti contohnya kan kita sendiri kan pernah datang ke hotel. Ya, betul. Dalam hal apapun, kalau dulu saya kan pernah itu lomba voli kan, tetap kan nginap atau tempat singgahnya kan di hotel. Ya, betul sekali. Tetap kan Kalau kita- ekspektasi saya terhadap hotel kan, fasilitas lengkap, AC segala macam seperti itu kan tetap saya masukkan senang. betul sekali. Nah, kalau dari kamar nomor 13 ini, kalau menurut rekan Yos ini, dari pandangan batinnya seperti apa? Ya, kalau misal dari pengunjung masuk itu seperti biasa, seperti hotel biasa. Tapi pun kalau udah digunakan dengan negatif ataupun berbuat senonoh, suasana beda. Langsung mencekam, langsung beda sekali. Langsung seperti AC pun didinginkan, itu menjadi panas banget. Terus ya makanya untuk yang sosok dua ini langsung memanggil anak kecil ini untuk mengganggu dulu. Oh, mungkin memanggil salah satu di sana betul ya. sekali. Salah satunya kan anak kecil Kecil ini, ini. iya kan. Disuruh untuk
mengganggu, menjahili customer ini. Tapi saya heran ya, untuk yang pegawai hotel pun nggak pernah diganggu. Nah, itu loh. Kan ada misal di hotel ini pun nanti untuk pegawai hotelnya diganggu dengan di cara niki untuk perabotan seperti di kitchen atau di dapur piringnya didorong sampai pecah semua, kan itu ada. Tapi ini nggak pernah ganggu pegawainya di situ. Tapi jadi mengganggu pengunjungnya, soalnya negatif itu sih. jadi memang ketika kita masuk ke hotel tersebut biasa. Biasa Ketika kita masuk ke kamar ini, kamar nomor 13 ini, suasana beda. Langsung mencekam, aura mistis kental kemudian di situ. Terus kejadian-kejadian aneh seperti tadi, telepon berbunyi, shower berbunyi, kemudian hawa yang seharusnya ber-AC, ruangan ber-AC, tetap yang penghuni merasa gerah, panas seperti itu dan tidak nyaman. Betul sekali. Pindah kamar pun dari keterangan dari anak kecil tadi yang masuk tetap diganggu. Iya. Seperti itu. Nah kan, tapi kalau dari segi rekan Jos mengatakan bahwa tidak ada gangguan yang bersifat gaib terhadap para pekerja atau karyawan di sana. Padahal kan seharusnya kalau setiap orang itu memiliki rasa peka terhadap suatu atau merinding atau bagaimana, seharusnya kan kamar 13 tetap semua karyawan kalau masuk baik itu membersihkan atau apapun kan hawa negatifnya kan atau hawa mistisnya kan harusnya kan kerasa di sana. Tapi dianggap pegawai di sini sudah biasa. Terus juga yang pegawai yang membersihkan kamar 13 ini pun bergantian. Kayaknya wis kowe wae. Aku wis pernah kok. Wis kowe wae aku wis pernah. Coba tak kowe ning kamar kono, coba tak ning kamar kono. Tapi gini kan Jos, pernah juga saya mendapat istilahnya mendengar cerita dari salah satu pekerja atau karyawan di sana bahwa setelah kejadian yang bunuh-bunuhan tadi kan darah bersibah semuanya. Nah itu anehnya setelah darah dibersihkan itu selimut dan semua perabotan yang bersimbah darah dibersihkan, dibawa keluar kamar itu darahnya hilang. Betul sekali. Nah anehnya itu. Nah itu kan aneh. Nah, jadi selimut ya kan ditaruh di keranjang, selimut, spray, ya segala macam itu yang istilahnya tertimpa darah lah. terciprat darah itu dikeluarkan, ya ditaruh di keranjang, dibawa keluar, kemudian dibersihkan, belum sampai dicuci darahnya hilang. Sudah bersih. Aneh ini, sebuah hal yang aneh. Iya betul sekali. Iya kan rekan Yes kan. Nah terkait juga tadi minuman. Padahal kan keterangan dari salah satu karyawan juga itu mengatakan bahwa kamar ini sudah dibersihkan, sudah bersih, secara istilah kata aku sudah sesuai SOP lah, sudah bersih. Minuman keras seperti itu kan memang tidak diperuntukkan di sana. Betul sekali. Ya kan, tidak diperuntukkan di sana, tapi ditemukan minuman seperti itu kan sebuah hal yang aneh pula. Atau mungkin jangan-jangan ini kalau menurut rekan Jos, dari pandangan gaib rekan Jos, apakah memang pengunjung yang ke sana yang memiliki sebuah ketertarikan terhadap sesuatu, contoh orang yang mabuk kan suka minum, di sana disediakan minum, atau orang yang istilahnya suka melakukan hubungan di luar hubungan dewasa di sana, apakah juga difasilitasi seperti istilahnya ada nanti? Kayaknya ini enggak difasilitasi deh. Kayaknya disediakan dari memang diuji ya, oleh yang sosok kakek-kakek ini ya, memang diuji apakah dengan saya suguhi ini mereka akan terpancing. Nah ketika mereka terpancing
ya sudah tak habisi sekalian Nah, seperti itu betul kan Yos, sekali. ya. Nah, seperti cerita tadi mungkin kan yang suka terhadap kegiatan-kegiatan dewasa itu kan disediakan ini. Nah, keterangan dari karyawan tadi kan seperti itu. Dari awal check-in sampai check-out, mereka melaksanakan kegiatan itu. Kan lama sekali ya, di luar nalar sekali ya kan Yos, ya kan. Nah, gitu loh. Apakah mungkin memang kamar ini menjadi sebuah kamar yang bisa mewujudkan apa yang memang diinginkan oleh pengunjung seperti itu, ataukah nanti memang pengunjung itu gila harta misalkan, di situ disediakan harta, ya kan, atau apa nanti ditemukan sebuah bongkahan emas atau seperti apa, kita pun nggak tahu. Nah, Dianggapnya kayak gimana ya? Dianggap untuk pegawai-pegawai di situ suatu hal yang unik, tapi ya buat penasaran yang nyediain ini siapa kan gitu. Nah, makanya di kamar itu kejadian pun banyak, dan juga yang menyediakan minuman itu enggak dari hotel sendiri, tapi di kamar sendiri itu sudah ada. nah ini kan Seperti sulap lah. asal usulnya dari mana, Nah itu kan kita tidak tahu. betul sekali. Dan itu random. Nah ini kan menjadi sebuah momok lah bagi kita, ya kan, sebuah hal yang memang menakutkan sekali seperti itu kan. Iya. Nah, seperti Apa rekan Tian pengen pembuktian ke Oh, kamar boleh. 13? boleh, saya sangat tertarik dengan hal seperti ini. Kita coba satu malam lah nginep di situ, Iya, kejadiannya iya. gimana ataupun Oke, gimana, oke. ataupun nggak ada gangguan sedikit pun kan gitu. Ada nggak sih ketika saya atau saudara Yos masuk ke kamar itu, ada nggak sih indikasi mistis tersebut? Muncul Iya atau kan? gimana. Nah, soalnya memang kalau dirasakan dari sisi batiniah, pandangan-pandangan indigo, memang kamar itu gelap sekali. Nah, betul. Gelap itu bukan karena mati lampu, Enggak. bukan, tapi memang suasananya itu mencekam. Kalau kita tahu mencekam, kemudian aura negatifnya kental. Jadi dari sisi historinya pun kan kita tahu bahwa banyak sekali orang meninggal di sana, orang mendapatkan gangguan di sana, dirasuki, akhirnya bunuh-bunuhan. Nah itu kan sebuah hal yang unik. Bisa nanti kita ke sana, kita insya Allah kalau memang itu menjadi jalan kita untuk Pembuktian. buktian, boleh nanti kita ke sana kapan-kapan. Tapi yang saya lihat ada satu pegawai, dia indigo banget. Nah, tapi pegawai ini ya menganggap itu biasa. Nah, biasa sekali. Dia masuk dan mencoba kepada manajernya lah, manajer hotel minta izin ingin menginap dan ingin membuktikan di dalam kamar 13 ini seperti apa. Tapi dia menginap satu malam di situ, tidak ada kegiatan apapun. Nah, dia tidur ya nyenyak-nyenyak aja, nonton TV, mandi ataupun apa, tidak dapat gangguan sedikit pun. Tapi dan dia keluar sudah membuktikan itu karena tidak ada apa-apa. Ada dua pengunjung, ya seperti tidak suami istri lah, ke situ langsung ada kejadian. Dan dia simpulkan berarti, oh berarti kalau niat kita baik ke situ cuman menginap, tidak ada gangguan. Tapi kalau niatnya begitu dan membuat senonoh, bakal ada kejadian yang tidak dipungkiri. Oh, tapi mungkin tergantung mood dari makhluk ini pun. Tergantung seperti itu. Ternyata makhluk pun memiliki Iya. mood, ya kan. Ketika dia ingin mengganggu, pasti diganggu. Nah, betul sekali. Tapi kalau enggak, ya enggak. Enggak. Seperti itu. Tergantung iman kita lah. Oke. Jadi mungkin pelajaran yang dapat kita ambil rekan Yos, bahwa memang sebisa mungkin dimanapun kita berada, kita tata niat lah. Tata niat apapun itu, kita usahakan apapun yang kiranya negatif atau yang kiranya memang dilarang oleh syariat agama. Saya sambil merokok ya. Boleh, silakan.
yang dilarang oleh syariat agama, yang dilarang oleh agama-agama kita masing-masing memang seharusnya tidak dilanggar. Mungkin pesan dari sosok kakek-kakek ini baik. Tidak usahlah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif seperti kegiatan-kegiatan dewasa bukan dengan pasangan. Kemudian kita bepergian, kita singgah di suatu tempat itu kita pergi itu memiliki niat yang buruk. Mungkin kan kita datang ke suatu tempat untuk nyolong misalnya, atau untuk membunuh seseorang atau seperti apa, itu kan seharusnya tidak dilakukan. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, para pecinta misteri, sebisa mungkin monggo kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal positif dimanapun kita berada. Kemudian ini paling penting rekan Jos, berdoa. Kemudian istilahnya kita salam tempat nuwun sewu, seperti itu. Memang kan semua tempat, semua daerah kan memiliki sosok yang membau rekso, atau sosok yang caranya apa istilahnya rekan Jos, menguasai tempat tersebut. Nah, mungkin kan ada lah, walaupun kita tidak mengetahuinya, setidaknya tuh kita salam lah kepada tiang-tiangnya di situ. Kita doakan ya seperti ini, siapapun yang di sini, siapapun yang menghuni tempat ini, mohon maaf bila nanti saya singgah di sini mengganggu atau seperti apa. Saya permisi dulu. Barokah doa, semoga kebaikan selalu tercurah kepada Anda sekalian. Seperti itu kan ya. Betul sekali. Ya. Oke. Rekan-rekan para pecinta misteri sekalian, sebenarnya kita cukupkan dulu cerita tentang misteri kamar nomor 13 ini. Kita coba ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Memang apa istilahnya, tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal seperti itu sering terjadi di sekitar kita. Seperti itu. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, channel kisah horor, karena masih banyak sekali kisah yang akan kita kuak ya rekan Yes ya, akan kita ceritakan, akan kita sampaikan. Setidaknya kita bisa mengambil sisi positif dari cerita kami, dan kita bisa mewanti-wanti diri kita agar tidak melakukan hal-hal negatif, dan kita bisa berhati-hatilah rekan Yes ya, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan. Oke, rekan-rekan semuanya, terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, saya Tian. Saya Yos. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi rekan Yes.